Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Akidah atau Kaidah I'tiqad. Di dalamnya terdapat 4 pasal. Yang pertama, menguraikan akidah atau i'tiqad Ahlus Sunnah tentang 2 kalimat syahadah, yaitu salah satu dari dasar-dasar Islam. Maka berkatalah kami dengan memohonkan taufik daripada Allah Ta'ala. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan, yang mengembalikan, yang berbuat barang sekehendaknya, yang mempunyai ars yang mulia, yang gagah perkasa, yang memberi petunjuk kepada hambanya, yang bersih kepada cara yang betul dan jalan benar, yang memberikan nikmat kepada mereka sesudah pengakuan tauhid dengan terjaga akidahnya dari kegelapan, keraguan, dan kesangsian, yang membawa mereka kepada mengikuti Rasulnya yang pilihan dan menuruti peninggalan para sahabatnya yang mulia, yang dikaruniai dengan kekuatan dan kebenaran, yang menampakkan kepada mereka tentang zatnya dan af'alnya dengan segala sifatnya yang baik, yang tidak akan mengetahuinya selain orang yang dilimpahkan pendengaran dan dia itu menyaksikan, yang memperkenalkan kepada mereka bahwa zatnya itu esa, tiada sekutu baginya, tunggal, tiada yang menyamainya, lengkap rahmatnya, tiada yang melawaninya, sendirian, tiada yang menyekutuinya, bahwa dia itu esa, qadim, tiada permulaan, azali, tiada berpendahuluan, berkekalan wujudnya, tiada berkesudahan, abadi, tiada berpenghabisan, tegak sendiri, tiada yang menghalanginya, kekal, tiada putusnya, senantiasa dan selalu bersifat dengan segala sifat kebesaran, tiada habis dengan kehabisan dan pemisahan, dengan pergantian abad dan musnahnya zaman. Tetapi dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kemahasucian atau tanzih, bahwa ia tidak dengan tubuh yang merupakan, tidak jauhar atau benda atau barang yang terbatas dan berhingga. Dia tidak menyerupai dengan segala tubuh, tidak pada kira-kiraan, dan tidak pada dapat dibagi-bagikan. Tidaklah dia itu jauhar, dan tidaklah dia ditempati oleh jauhar-jauhar. Tidaklah dia itu arad atau sifat yang mengambil tempat, dan tidaklah dia ditempati oleh arad-arad. Bahkan dia tidak menyerupai dengan yang ada atau maujud, dan tidak suatu yang maujud yang menyerupai dia. Tiadalah sepertinya sesuatu, dan tidaklah dia seperti sesuatu, dan tidak dibatasi oleh sesuatu batas, dan tidak mengandung sesuatu jurusan, tidak diliputi oleh pihak, tidak dibatasi oleh bumi dan langit. Dia beristiwa di atas arsy menurut firman-Nya dan menurut arti yang dikehendakinya. Istiwa yang suci dari tersentuh dengan sesuatu, suci dari tetap
dan tenang, suci dari mengambil tempat dan berpindah. Dia tidak dibawa oleh arsi, tetapi arsi dan pembawa-pembawa arsilah yang dibawa dengan kelemah lembutan kodrahnya, yang digagahi dalam genggamannya. Dia di atas arsi dan langit, dan di atas segala-gala, dan di atas segala-galanya sampai ke segala lapisan bumi. Keatasan yang tidak menambahkan dekatnya kepada arsi dan langit, sebagaimana tidak menambahkan jauhnya dari bumi dan lapisan tanah. Tetapi dia di tingkat yang maha tinggi dari arsi dan langit, sebagaimana dia di tingkat yang maha tinggi dari bumi dan lapisan tanah. Dan pada itu dia dekat sekali dengan segala yang maujud atau yang ada, dan maha dekat kepada hambanya, lebih dekat dari urat leher hambanya itu sendiri. Dia menyaksikan tiap-tiap sesuatu, tidak menyerupai kehadirannya dengan menghampiran di antara tubuh-tubuh, sebagaimana tidak menyerupai zatnya dengan segala zat tubuh-tubuh itu. Dia tidak bertempat pada sesuatu, dan tidak ada sesuatu bertempat padanya. Maha suci dia dari dipengaruhi oleh tempat, sebagaimana ia maha suci daripada dibataskan oleh waktu. Tetapi adalah dia sebelum dijadikan zaman dan tempat. Dia sekarang menurut apa yang dia ada. Dia tidak sama dengan makhluknya dengan segala sifatnya. Tiada sesuatu yang sama dengan zatnya, dan tidaklah zatnya menyamai dengan sesuatu. Dia maha suci dari perubahan dan perpindahan. Tidaklah bertempat padanya segala kejadian, dan tidaklah mempengaruhinya oleh segala yang mendatang. Tetapi senantiasalah dia dalam segala sifat kebesaran. Maha suci dari kelenyapan, dan senantiasalah dia dalam segala kesempurnaannya. Tidak memerlukan kepada penambahan kesempurnaan lagi. Mengenai zatnya, diketahui adanya dengan akal pikiran, dilihat zatnya dengan mata hati sebagai suatu nikmat daripadanya, sebagai kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat baik dalam negeri ketetapan nanti, dan sebagai suatu kesempurnaan daripadanya dengan kenikmatan memandang kepada wajahnya yang mulia. Hayah atau hidup, dan Putra atau kuasa. Dia itu hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa, tidak ditimpakan kepadanya oleh kekurangan dan kelemahan. Tidak ada padanya lupa dan tidur, tidak didatangi oleh kebinasaan dan kematian. Dialah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Kemuliaannya, kekuasaan, keperkasaan, kejadian, dan segala urusan. Segala langit itu terlipat dengan kanannya. Segala makhluk itu digagahi dalam genggamannya. Dia sendirian menjadikan dan mengadakan. Dijadikannya makhluk, dan perbuatannya ditentukannya rezeki dan ajalnya. Tidak terlepas kekuasaan dari genggamannya, dan tidak luput dari kekuasaannya segala pertukaran keadaan. Tidak terhinggakan yang dikuasainya, dan tidak berkesudahan yang diketahuinya. Ilmu atau mengetahui. Dia yang mengetahui segala yang diketahui, yang meliputi dengan apa yang berlaku dari segala lapisan bumi sampai kepada langit yang tinggi. Dia maha tahu, tidak luput dari ilmunya
seberat biji sawi sekalipun di bumi dan di langit. Bahkan Dia mengetahui semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dalam malam yang kelam. Dia mengetahui gerakan yang paling halus di udara terbuka. Dia tahu rahasia dan yang tersembunyi.